السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yang alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka belajar bersama, mengkaji bersama hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca, mengkaji kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Jamaah azani Allah wa iyyakum, melanjutkan kembali pembahasan kita di masjid ini tentang hak muslim sesama muslim. Pada pertemuan sebelumnya, bulan lalu, kita telah jelaskan bahwasanya di antara hak muslim yang keempat adalah idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila seorang muslim itu bersin kemudian memuji Allah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Ini yang kemarin kita bahas. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mengkaji hak sesama muslim yang kelima. Hak sesama muslim yang kelima yaitu wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu sesama muslim itu sedang sakit, lagi sakit, maka jenguklah dia, besuklah dia, tengoklah dia, elangilah dia. Ini hak muslim kepada sesama muslim. Jamaah azani Allah wa iyyakum, menjenguk orang sakit ini adalah suatu ibadah yang luar biasa. Suatu ibadah yang sangat-sangat mulia, yang sangat jarang sekali, kebanyakan dari kita jarang bahwasanya menganggap itu adalah ibadah. Padahal itu adalah ibadah yang sangat mulia, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bahkan menekankan dengan penekanan yang sangat-sangat besar. Para sahabat mempraktekkannya, para tabi'in mempraktekkannya, ulama-ulama setelahnya mempraktekkannya, bahkan berlomba-lomba untuk mengunjungi orang sakit. Saking besarnya perhatian syariat kita terhadap hak ini. Apabila ada saudaramu yang sakit, maka jenguklah. Maka telah banyak datang perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain hadis ini yang menunjukkan anjuran untuk menjenguk orang sakit. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Barra bin Azib, bahwasanya Barra mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sab'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara. Dari 7 perkara yang disebutkan oleh sahabat ini, yang paling pertama disebutkan adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ini yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ittiba'il janaiz. Dalam hadis ini mengikuti jenazah, tashmitul atis, mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, wa ibraril qasam, dan menepati sumpah, wa nasril mazlum, dan menolong orang terzalimi, wa ijabatid da'i, dan menjawab orang yang mengundang, memenuhi undangan orang lain, wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Inilah 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ditekankan dengan penekanan yang luar biasa.
Hadits lain yang menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengunjungi orang sakit adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imul ja'i'." Berikanlah makan kepada orang yang lapar. Wa'udul marid, dan kunjungilah, jenguklah orang-orang yang sakit. Wa fukkul 'ani, dan bebaskanlah tawanan-tawanan perang. Ini juga hadis dari Nabi Muhammad SAW yang secara spesifik menjelaskan diperintahkannya untuk mengelangi orang garing. Nanti akan kita jelaskan bagaimana tata caranya. Di antara hadisnya juga yang menunjukkan bahwasannya kita diperintahkan untuk mengunjungi orang sakit, mengelangi orang yang sakit. Udul marid wamshu ma'al janaiz tudzakkirukumul akhirah. Jenguklah orang-orang sakit dan berjalanlah kalian, iringilah jenazah-jenazah. Apa tujuannya? Tudzakkirukum al-akhirah. Niscaya dengan kalian menjenguk orang sakit, dengan kalian berjalan bersama jenazah, mengikuti rombongan jenazah sampai dikuburkan, ini akan mengingatkan kalian kepada akhirat, mengingatkan kalian kepada kematian. Dan betapa perlunya kita untuk mengingat kematian, betapa perlunya kita untuk mengingat pemutus kenikmatan ini. Terlebih lagi di masa-masa sekarang yang mana kenikmatan luar biasa tersebar di mana-mana, mau akses kemana saja gampang, jarang orang-orang untuk mengingat pemutus kenikmatan ini. Makanya kata Nabi, aktsiru, perbanyaklah min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Nabi memerintahkan untuk bukan sekali dua kali mengingat kematian, tapi aktsiru, perbanyaklah. Nah, di antara wasilah untuk mengingat kematian ini adalah dengan mengelangi orang garing. Dengan melihat orang sakit, kita akan tahu bagaimana nanti kelak akhir kita. Sebelum kita sakratul maut, kita pun mungkin akan mendapatkan yang demikian. Nah, jamaah azanillah wa iyyakum. Kemudian para ulama berselisih mengenai hukum menjenguk orang sakit ini. Kalau kita lihat tadi zahir hadis-hadis yang disebutkan, itu semuanya menunjukkan perintah. Itu semuanya menunjukkan perintah. Jenguklah orang sakit, jenguklah orang sakit, elangi orang sakit, dan lain sebagainya. Itu perintah. Dan perintah ini menunjukkan kewajiban. Perintah menunjukkan kewajiban. Itu makanya ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan hukum mengelangi orang garing ini apa. Apakah wajib? Apakah sunnah atau apa? Para ulama berbeda pendapat. Adapun yang pertama, jumhur ulama mengatakan menjenguk orang sakit ini hukumnya sunnah. Menjenguk orang sakit ini hukumnya sunnah. Artinya kalau sunnah itu kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan pun tidak masalah. Yang kedua, ulama mengatakan bahwasanya menjenguk orang sakit, menjenguk orang garing ini hukumnya wajib ain. Apa itu wajib ain? Wajib bagi setiap individu untuk mengelangi orang garing. Wah, ini berat. Dan ini pendapat Imam Daud al-Zahiri dari madhab Zahiriyah, dan pendapat Imam Bukhari. Sampai Imam Bukhari itu menuliskan dalam Sahih Bukharinya bab wujub iyadatil marid, bab wajibnya untuk mengelangi orang yang sakit. Kalau dikatakan wajib, artinya amun ada orang garing, terlebih lagi kita kenal, kadang kita elangi, kita berdosa. Ini pendapat Imam Bukhari dan pendapat madhab Zahiriyah. Jadi madhab itu tidak hanya 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sebagaimana yang kita kenal. Ada madhab kelima, madhab Zahiriyah. Jarang terdengar memang. Nah, ini pendapat beliau yang selalu mengambil dari tekstual hadis. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, dan insya Allah inilah pendapat yang paling tepat setelah mengumpulkan beberapa dalil yang lain, bahwasanya mengunjungi orang sakit ini hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kalau ada orang yang sakit, sebagian kita sudah menjenguknya, maka dosanya pun gugur, kewajiban itu gugur. Tapi kalau ada orang yang sakit, seikung-ikung kadang-kadang mengelangi orang sakit ini, padahal kita tahu, apalagi tetangga kita atau kerabat kita malah, maka kita berdosa. Semuanya berdosa yang tahu tentang sakitnya orang ini. Inilah pendapat yang dipilih oleh
di antara ahli fiqih dari kalangan ulama Hanabilah dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menunjukkan bahwasanya meelangi orang garing ini hukumnya fardu kifayah. Artinya amun kita kawa meelangi, kita elangi. Meskipun kita kada meelangi, tapi ada yang lain menggugurkan kewajiban kita dengan meelangi orang sakit, maka kita pun tercukupkan dengan itu semua. Nah ini jamaah azanillahu wa iyyakum, saking pentingnya perkara menjenguk orang sakit. Sampai-sampai dikatakan ada yang berpendapat wajib, dan ini pendapat yang kuat, pendapat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya, sakit seperti apa nang dianjurkan untuk dielangi? Apakah orang berbisul sedikit harus kita elangi? Atau ada orang jarinya takapit lawang harus kita elangi? Karena itu juga sakit. Atau ada orang yang selismaan sedikit harus kita elangi? Atau dianjurkan untuk dibesuk? Kata para ulama, yang atau patokan sakit seperti apa patokannya agar kita dianjurkan untuk mengelangi, menjenguk orang sakit tersebut adalah sakit yang menahan orang ini dari keluar rumah. Sakit yang menahan orang ini dari keluar rumah sehingga dia tidak bisa keluar rumah karena sakitnya, maka dia melazimkannya untuk istirahat di rumah. Maka sakit seperti inilah yang dianjurkan untuk dielangi, dijenguk. Nah ini ulama mengatakan demikian. Siapa yang sakit? Apakah orang yang kita kenal saja? Kata para ulama, baik yang kita kenal atau yang kada kita kenal, dianjurkan untuk dijenguk. Nah, amun kita kada kenal nang kayak pemelang ini, kada masalah. Ada seorang syekh di Saudi, setiap hari beliau luangkan waktu, setiap hari di sela-sela dakwah beliau itu masuk ke rumah sakit 10 menit, 15 menit untuk meelangi orang garing aja. Dan itu beliau kada kenal. Masuk rumah sakit, doakan, assalamualaikum, kiapa kabar pian, baikan aja kamu, mudahan pian lakas sehat, mudahan pian lakas baik. Apapun doa-doa kebaikan untuk orang yang sakit. Dan itu setiap hari dilakukan oleh ulama ini. Ulik lagi, karena esok ke itu pulang. Tidak perlu waktu lama-lama untuk menjenguk orang sakit. Nanti akan kita bahas di antara adab-adab dalam menjenguk orang garing itu, jangan lawas-lawas. Karena amun kelawasan bisa tambah banget garingnya. Nanti insya Allah akan kita bahas kalau waktunya sempat. Nah ini kebiasaan para ulama terdahulu. Mereka membiasakan menghususkan porsi tertentu dalam keseharian mereka untuk menjenguk orang sakit. Karena mereka memandang ini ibadah yang luar biasa. Nah masalahnya di kita tidak terlalu menganggap ini adalah ibadah. Padahal ini adalah ibadah. Bahkan bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang duduk di masjid, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena itu nanti akan kita jelaskan keutamaan-keutamaan, motivasi-motivasi agar kita menjalankan, menjenguk orang-orang yang sakit seperti ini. Kita tidak menganggap ini adalah ibadah. Terlebih lagi terkadang tetangga kita sendiri, tetangga kita dihiga garing, kita kada tahu. Pas meninggal hanya kita tahu garing kayaknya semalam. Maka ini keterlaluan. Sudah tetangga behigaan rumah, harusnya kalau tetangga kita sakit kita jenguk, kita doakan kesembuhan, kita elang, kita bawakan hadiah, semangati dia untuk bisa sembuh lagi. Itulah anjuran-anjuran diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjenguk orang sakit. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya datang juga anjuran-anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Para salaf terdahulu memandang besarnya pahala menjenguk orang sakit ini, sehingga mereka memberi perhatian khusus pada perkara ini, karena Rasul pun memberi perhatian khusus. Tidak mungkin perkara ini diberikan perhatian khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali perkara ini ada ganjaran yang luar biasa. Ya demikian. Tapi kebanyakan kita tidak sadar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?"
siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Ujar Abu Bakar, ulun hari ini berpuasa wahai Rasulullah. Ditanya lagi oleh Nabi Muhammad SAW, man minkumul yawma tabi'a janazatan. Siapa di antara kalian pada hari ini yang mengikuti menggiringi jenazah sampai dikuburkan? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Abu Bakar terus yang menjawab. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW melontarkan pertanyaan, man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa pada hari ini di antara ikam yang memberi makan fakir miskin? Ujar Abu Bakar pulang, ulun wahai Rasulullah. Saking itulah Abu Bakar itu kenapa digelari Abu Bakar. Abu Bakar ini namanya Abdullah. Abu Bakar ini adalah kunyahnya. Bakar ini artinya bersegera, karena Abu Bakar ini selalu bersegera dalam kebaikan. Makanya dibilang Abu Bakar. Pertanyaan terakhir, man minkumul yawma 'ada maridan. Siapa di antara kalian pada hari ini yang telah menjenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar kembali, ana wahai Rasulullah. Yang lain tidak ada melewati amalan Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara tersebut terkumpul pada seseorang senantiasa dia amalkan kecuali dia akan masuk surga. Hadits sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saking besarnya perkara meelangi orang garing. Makanya kalau kita nanti akan kita baca keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit. Kalau kita tahu keutamaannya, ketika mengelangi orang sakit, hadirkan niat tersebut. Hadirkan niat tersebut agar kita pun argo pahalanya jalan. Dan ini dijalankan oleh para ulama terlebih dahulu. Al-Imam Al-A'mash, salah satu ulama tabi'in, beliau adalah ulama hadis, pernah berkata, kata Al-A'mash, kunna naqudu fil majlis. Kami apabila duduk di majlis ilmu seperti ini, fa idza faqadna ar-rajula 3 ayyam sa'alna anhu. Apabila kami tidak melihat 3 hari aja yang biasa duduk di majlis bersama kami 3 hari kami kada berdapat mana orang ini kededak, maka kami akan bertanya kemana orang. Fa idza marida udnahu. Apabila orang itu sakit maka kami akan jenguk. Ini kebiasaan ulama. Ketika biasa di majlis ini sering bertamu, kita di masjid sering bertamu, dan ini harus kita praktekkan. Antar jamaah masjid, antar teman-teman, sekantor, sesekolah. Ketika kelihatan mana orang ini kededalah, mana kawan kita ini lawasnya kada cungul, maka hendaknya kita takuni terlebih dahulu orang-orang terdekatnya, tetangga-tetangganya. Pastikan dia ini kemana, entah tulak kah, kemana kah, bisa jadi lagi safar, bisa jadi lagi ada pekerjaan dan lain sebagainya. Kata A'mash, apabila dia sakit, kami pastikan dia ini sakit, maka kami jenguk. Dan diberi waktu 3 hari. 3 hari kededak dicari orang kemana. Oh kededak orangnya garing, maka dielang. Nah ini perilaku atau akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu makanya ulama menyebutkan di antara faedah sunnahnya membalik awak seorang imam ketika selesai sholat. Jadi kita ulun jadi imam, setelah ulun sholat, ulun berpaling. Dan kebanyakan imam pun alhamdulillah menjalankan sunnah ini. Para ulama menjelaskan di antara faedahnya, kenapa ini selalu dipraktekkan Nabi Muhammad SAW, agar Nabi itu tahu sahabatku ini mana nang kedada di masjid. Nah itu salah satu faedah. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Oh ini ada aja, oh ini ada aja berarti aman. Oh ini kedada kemana orangnya? Garingkah orangnya? Karena kalau tidak ada ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, apakah orang ini sakit? Maka kemudian Nabi jenguk. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama. Luar biasa. Luar biasa. Sampai-sampai Umar bin Khattab, Imam Ibnu Katsir, diantara ini melenceng bang sedikit. Faedah ketika kita mencari teman kita yang tadinya bersama dalam ketaatan, bersama dalam ibadah, bersama dalam bermajelis, timbul kededa,
maka itu hendaknya dicari. Kalau ada kabarnya nggak masalah. Cuma kalau tidak ada kabar, dipastikan orang ini kemana. Karena itu hak persahabatan, hak seorang muslim antara seorang muslim untuk saling perhatian satu sama lain. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika beliau mentafsirkan ayat Allah surat Ghafir, Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ketiga, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allah itu yang maha mengampuni dosa. Qabilit taub, Allah itu yang maha menerima taubat. Syadidil iqab, Allah itu yang maha dahsyat hukumannya. Dzit tauli, Allah itu yang memberikan nikmat luar biasa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kepadanya lah kita kembali. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah kisah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ada seseorang di majelisnya Umar bin Khattab yang rutin menghadiri majelis ilmunya Umar bin Khattab. Orang ini dari Syam. Orang ini dari Syam. Rutin semangat menghadiri majelis Umar bin Khattab. Tiba-tiba kadada lagi. Setelah lama ikut majelis, sekalinya kadada. Kemana orang ini? Kemana orang ini? Maka dijawablah oleh para sahabat. Sahabat-sahabat Umar bin Khattab, para orang-orang yang ada di majelis menjawab pertanyaan Umar, "Yutabi'u fi hadha asy-syarabi ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, orang ini yang tadinya duduk bersama kita di majelis ilmu, sekarang inya sudah mulai minum-minum lagi. Inya kembali bermaksiat lagi, wahai Amirul Mukminin. Mulai mabuk-mabuk lagi inya. Maka Umar bin Khattab langsung memerintahkan apa istilahnya ini, penulisnya untuk menuliskan surat mengirimkan kepada orang tersebut. Kata Umar bin Khattab, tuliskan surat, kirimkan surat ini kepadanya. Bayangkan pian, ini Umar Amirul Mukminin, presiden, mengirim surat kepada ahli maksiat, mengirim surat kepada orang yang suka mabuk ini tadi. Tidak tanggung-tanggung Umar yang mengirimnya. Apa di dalam surat tersebut? Kata Umar, tulislah min Umar bin Al-Khattab ila fulan bin fulan. Tulislah surat ini dari Umar bin Al-Khattab kepada engkau fulan bin fulan, tidak disebutkan namanya. Kemudian di dalam surat tersebut, salamun alaika, keselamatan atasmu. Fa inni ahmadu ilaika Allah, sesungguhnya aku memuji Allah kepadamu. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Selesai. Cuma itu suratnya Umar bin Khattab. Di dalam surat tadi, aku memuji Allah kepadamu, mengingatkan lagi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang maha mengampuni, Allah yang maha menerima taubat, Allah yang maha dahsyat azabnya, hukumannya, dan Allah yang memberikan kenikmatan, dan kepada Allah lah kita kembali. Cukup sampai situ aja surat Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, kirimkan kepada orang tadi yang sudah dia terbuai dengan minum-minuman keras, mabuk-mabuk dan lain sebagainya, lupa lagi hadir di majelis ilmu, lupa lagi beribadah. Kirimkan kepada orang tersebut. Ketika dikirimkan tadi, Umar bin Khattab berkata kepada sahabatnya, ud'ullah li akhikum, tapi jangan lupa doakanlah kepada saudara kalian ini, ayyuqbila biqalbihi wa an yatuballaha alaihi, agar dia kembali meluruskan hatinya dan Allah menerima taubatnya. Setelah dituliskan surat, Umar berpesan kepada sahabat yang lain, doakan gasan kawan kita ini aja, supaya Allah menerima taubatnya, supaya inya kembali ke jalan Allah, hatinya kembali lurus lagi. Ketika sampai surat tadi kepada orang tersebut yang suka mabuk-mabuk tadi, maka dia pun membaca surat Umar bin Khattab ini dengan menangis. Suratnya pendek, kada panjang-panjang, kada usah mengukir kata-kata yang indah-indah, tidak. Ayat Allah dinukilkan oleh Umar. Surat Ghafir ayat ketiga dinukilkan oleh Umar bin Khattab, dibaca berulang-ulang oleh orang ini.
Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Allah ini azabnya sangat pedih. Diulang-ulang oleh dia sampai dia menangis, sampai dia katakan, innallaha, kata orang ini, wa'adani, Allah hadzarani bi'uqubatihi wa wa'adani bimaghfiratihi. Sesungguhnya Allah telah memberikan ketakutan kepadaku dengan hukumannya, akan tetapi Allah pun menjanjikanku ampunannya. Allah telah memberikan ketakutan kepadaku dengan hukumannya, namun Allah pun juga menjanjikan kepadaku ampunannya. Dibaca terus berulang-ulang sampai dia menangis dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah dia bertaubat, dia pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahasuna islamahu, dalam keadaan Islamnya yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Dia taubat setelah menerima setelah lewat perantara suratnya Amirul Mukminin tadi, yang tadinya bergelimang kemaksiatan. Alhamdulillah Allah takdirkan dia taubat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia menangis menyesali perbuatannya. Tatkala sampai kabar ini kepada Umar bin Al-Khattab, Umar pun gembira luar biasa. Tatkala sampai kabar ini, wahai Amirul Mukminin, kemarin orang yang engkau surati itu alhamdulillah taubat, kembali kepada Allah setelah membaca suratmu berulang-ulang. Dia kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Tak lama kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia sudah kembali bertaubat kepada Allah. Maka Umar pun senang sekali. Kemudian kata Umar, inilah poin penting yang harus, perkataan Umar ini harus kita catat dengan tinta emas. Kata Umar bin Khattab, hakadza fasna'u, beginilah harusnya nang bubuhan ikam lakukan, beginilah harusnya bubuhan ikam kerjakan. Idza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduhu wa fafiquh, apabila bubuhan ikam melihat saudara-saudaramu, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu tergelincir keluar dari jalan Allah, melakukan kemaksiatan, tidak pada jalan yang benar, maka tuntunlah dia, gandeng dia, jangan tinggalkan dia. Kata Umar bin Al-Khattab, wala takunu a'wanan lisyayatin, jangan kalian menjadi penolong-penolong syaitan untuk menyesatkannya. Kalau kita melihat saudara kita yang mungkin tadinya bersama kita, tadinya baik bersama, kemudian Allah takdirkan yang tidak-tidak, Allah takdirkan dia melenceng dari jalan Allah, maka kita gandeng dia. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan teman tersebut, digandeng, dipenderi, dinasihati, didoakan. Siapa tahu berkat kita, berkat perantara dari kita, Allah takdirkan dia kembali lagi ke jalan Allah. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humurin na'am. Ketika engkau memberikan hidayah lewat perantara, ketika Allah memberikan hidayah lewat perantaramu, satu orang saja, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu zaman dahulu itu tunggangan yang luar biasa. Ferrari, Lamborghini lewat onta merah. Itu luar biasanya. Maka ketika kita menemukan teman mungkin tidak ada lagi, dicari. Kalau garing dielangi. Kalau melenceng lagi ke jalan yang tidak benar, dinasehati. Jangan ditinggalkan. Karena itulah persahabatan karena Allah. Itulah yang namanya al-hubbu fillah. Kasih sayang, cinta karena Allah itu. Memperhatikannya, memenuhi hak-haknya. Jamaah azani Allah wa iyyakum, kembali ke pembahasan kita tentang menjenguk orang sakit tadi. Tadi kita telah mendengar beberapa anjuran-anjuran, perintah-perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk orang sakit yang menunjukkan memang ini sangat ditekankan. Maka para ulama mengatakan, apa sebenarnya faedah-faedah dari menjenguk orang sakit ini? Faedah menjenguk orang sakit ini, kata para ulama, ada faedah yang kembali kepada orang yang menjenguk, ada faedah yang kembali kepada orang yang dijenguk, orang yang sakit, ada faedah yang kembali keduanya. Kepada orang menjenguk dapat faedah, kepada orang yang dijenguk dapat faedah. Adapun yang pertama, faedah atau manfaat untuk orang yang menjenguk, ketika dia menjenguk orang sakit, dia niatkan
dalam menjenguk itu mencari pahala dari Allah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa ketika menjenguk orang yang sakit. Itu keutamaan yang pertama, faedah yang pertama bagi orang menjenguk. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Ketika kita melihati orang garing, melihati orang sakit, kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kita akan pandai bersyukur, mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan. Mensyukuri nikmat kita masih bisa beribadah. Tidak tertahan di dalam rumah. Lihat orang-orang sakit kadangkala full beribadahnya. Maka kita pun akan bersyukur kepada Allah ketika kita melihat yang di bawah. Inilah kata Nabi Muhammad SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia itu lalai darinya, terlena. Kada ingat lagi bahwasanya nikmat itu nikmat yang luar biasa. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sampai-sampai kata ada pepatah di Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota yang terdapat dalam kepala-kepala orang yang sehat. La ya'rifuha illa marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang garing. Tidak ada yang bisa merasakan nikmatnya kesehatan kecuali orang yang sakit. Maka ketika kita menjenguk orang sakit, bersyukur, perbanyak bersyukur kepada Allah. Dan ingatlah, syukur itu ibadah. Bersyukur kepada Allah masih bisa beribadah. Bersyukur kepada Allah masih bisa diberikan kesempatan. Ini adalah manfaat bagi orang yang menjenguk. Adapun manfaat bagi orang yang dijenguk, maka selain ketika kita garing misalnya, dielangi oleh teman kita, pasti itu akan menambahkan optimisme, akan menambahkan imun misalnya. Yang tadinya garing sorangan di rumah terkekang, ketika dielangi orang senang luar biasa. Bahkan terkadang garingnya itu hilang, merasa sehat. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dia pun akan diingatkan oleh temannya. Diingatkan oleh temannya bahwasanya itu adalah penghapusan dosa. Diingatkan oleh temannya hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki teman seperti ini, menjenguk kita, mendoakan kita, mengingatkan kepada kita keutamaan-keutamaan sakit bahwasanya itu adalah penghapus dosa, maka itu luar biasa. Ketika kita sadar, maka orang yang sakit ini pun kemungkinan menjadikan sakit ini sebagai titik balik kehidupannya. Dan betapa banyak yang demikian. Betapa banyak orang yang tadinya di jalan yang mungkin tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih, Allah uji dia dengan suatu cobaan, penyakit yang mana qadar Allah itu adalah menjadi titik baliknya kembali ke jalan Allah. Kenapa? Ketika dikasih musibah oleh Allah, baru sadar. Dan ini juga diantara manfaatnya. Itu makanya kata Imam Ibn Taimiyah, ini juga perkataan yang luar biasa yang harus kita ingat. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Sebuah musibah yang dengan musibah itu bisa membuatmu kembali kepada Allah. Ketika Allah takdirkan musibah itu menjadikan kita kembali kepada Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, itu lebih baik daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, namun menjadikan kita berpaling dari Allah. Jadi hakun diberi musibah, tapi kita kembali kepada Allah. Hakun diberi musibah, tapi kita ingat nikmat Allah. Hakun diberi musibah, kita ingat hak-hak Allah. Daripada kita diberikan kenikmatan, diberikan fasilitas yang luar biasa, namun kita lalai, kita lupa. Kada lagi sholat berjamaah, kada lagi ke majelis ilmu, kada ingat bersedekah, kada ingat lagi dan macam-macam. Lebih baik kita dapat musibah. Perkataan yang luar biasa dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, faedah yang kembali ke keduanya. Isya? Belum. Faedah yang kembali ke keduanya. Kata para ulama,
Ada juga faedah yang kembali ke orang yang sakit dan orang yang menjenguk. Apa itu? Saling mencintai antara keduanya, saling mengasihi antara keduanya. Karena kita tahu apabila kita dielangi orang garing, kan usah dielangi, ditelepon aja. Kalau oleh teman kita, ya apa kabar ikam? Aku mendengar ikam ke ini, mudahan ikam lakas baik, mudahan ikam sehat terus. Jangan kadi ingat ini beribadah, berzikir, berdoa kepada Allah. Diingatkan. Meskipun lewat telepon saja, ini senangnya luar biasa orang yang ditelepon. Apalagi ketika kita datangi, kita bawakan hadiah, kita doakan, kita ingatkan dia dengan kebaikan-kebaikan. Maka ini akan menambah rasa kasih sayang antara sesama. Kata Nabi Muhammad SAW, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu. ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم." Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Tidaklah kalian benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Hendaklah kalian aku tunjukkan sesuatu. Apabila kalian lakukan ini, kalian akan saling mencintai satu sama lain. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Apa hubungannya Ustaz salam lawan menjenguk orang sakit? Kata para ulama, hadis ini kalau sekedar menyebarkan salam saja dapat menimbulkan cinta kasih sayang di antara orang muslimin, kayak apa yang orang menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang sakit, membawakan hadiah, mendoakannya, maka itu lebih lagi luar biasa dalam mempertahankan kasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Maka segala apapun bentuknya, apapun itu yang dapat mempererat hubungan kita sesama muslim, maka itu dianjurkan. Apapun itu. Sebaliknya, apapun itu yang berpotensi merusak hubungan sesama muslim, maka itu dilarang. Ini jamaah azanillah wa iyyakum. Kemudian di antara pembahasan juga selanjutnya tadi dikatakan ini adalah hakul muslimi 'alal muslim. Hak orang muslim antara sesama muslim lainnya. Di antaranya apabila seorang muslim itu sakit, maka jenguklah. Lalu bagaimana kalau yang garing ini teman kita, tetangga kita, misalnya orang yang kafir? Orang yang non-muslim, Yahudi kah? Adakah Yahudi di sini? Kristen kah misalnya? Bagaimana? Apakah kita juga dianjurkan untuk menjenguknya? Sedangkan tadi hadis berbunyi hak orang muslim sesama muslim lainnya. Kata para ulama, apabila menjenguk orang kafir itu memenuhi persyaratan, maka dianjurkan menjenguk. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, ada maslahat di situ. Apa itu maslahat? Maslahat itu manfaat. Manfaat atau kebaikan yang bisa terjadi apabila kita menjenguk orang kafir tersebut. Misalnya, ketika kita menjenguk orang kafir, kita bisa mendakwahinya masuk Islam misalnya. Kita ingatkan inya kepada Allah dan inya berpotensi mendengarkan kita, maka jenguk. Itu maslahat. Syarat yang kedua, di antara sebab kita boleh atau dianjurkan juga menjenguk orang sakit yang kafir demi menunaikan hak-haknya. Apa saja misalnya hak-haknya? Hak tetangga misalnya. Karena tetangga itu ada berbeda-beda kata para ulama. Tetangga itu ada yang memiliki 3 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 1 hak. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Yang pertama adalah tetangga orang Islam, kerabat kita. Maka dia memiliki hakul jiwar, hak pertetanggaan, hak sesama muslim, dan juga hak untuk menyambung silaturahim. Ini tetangga yang paling utama untuk dikunjungi. Tetangga yang paling utama, yang memiliki 3 hak. Ada tetangga yang memiliki 2 hak saja, yaitu tetangga kita yang memiliki hak tetangga dan dia muslim. Memiliki hak tetangga dan memiliki hak sesama muslim.
Ada tetangga yang memiliki satu hak, yaitu memiliki hak pertetanggaan. Dan dia itu bukan kerabat kita, juga bukan orang Islam. Artinya dia kafir. Maka dia tetap memiliki hak saling bertetangga. Maka apabila ada tetangga kita yang sakit misalnya, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya. Asal terrealisasi syarat ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW pernah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah menjenguk, membesuk kekanakan agamanya Yahudi. Artinya orang yang beragama Yahudi dielangi oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia sakit. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjenguk orang ini? Karena ada maslahat dalam rangka Nabi mendakwahinya. Dari Anas bin Malik, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun Nabi SAW. Ada dahulu anak kecil dari kalangan orang Yahudi yang melayani Nabi Muhammad SAW, famarida, kemudian dia sakit. Fa'atahu Nabi SAW, kemudian Nabi pun datang untuk menjenguknya. Faqa'ada inda ra'si, ketika Nabi SAW datang ke dalam rumahnya menjenguk orang Yahudi yang sakit ini, Nabi pun duduk di samping kepalanya. Setelah Nabi mengobrol, menjenguk dia, menanyakan kabarnya, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW setelahnya, dan inilah maslahat yang bisa kita harapkan ketika menjenguk orang kafir. Kata Nabi Muhammad SAW kepada anak kecil Yahudi ini, aslim, nak, ikam masuklah ke dalam Islam. Dan di situ ada abahnya. Abahnya apa agamanya? Yahudi juga. Anak Yahudi, abahnya Yahudi juga. Nabi Muhammad SAW datang mengelanginya, berkata di hadapan anak ini, di hadapan abahnya, aslim, masuk ikam ke dalam Islam. Amun di bayangan kita nang kayak apa abahnya reaksinya, mau ikam ini aja. Kalau kita nggak betul, manui ajaran apa-apa lah ustaz anakku, tidak. Sang anak ini pun bingung untuk menjawab. Ketika itu langsung dia melihat ke arah ayahnya. Ketika melihat ayahnya pun berkata kepada anak ini, dan ini luar biasa. Ayahnya yang Yahudi ini mengatakan kepada anaknya, Ati' Abul Qasim, wahai anakku, taatilah Nabi Muhammad. Ini abahnya yang Yahudi. Ketika anaknya didakwahi oleh Nabi, disuruh masuk Islam dalam keadaan sakit, anaknya pun bingung hendak menjawab apa karena abahnya ada di higa. Ketika melihat abahnya malah mendukung, wahai anakku, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini prosesnya bisa langsung cepat? Kenapa kira-kira abahnya ini kok malah mengizinkan anaknya untuk masuk Islam? Tidak lain tidak bukan karena ayahnya ini percaya lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ayahnya ini mengiyakan padahal ini baru kenal lawan Nabi Muhammad sehari, 2 hari, seminggu misalnya. Tidak mungkin. Ini melewati proses yang panjang. Dakwah itu dibangun pelan-pelan, begemetan. Ketika sudah mulai timbul rasa percaya, maka abahnya pun mengatakan, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad wahai anakku. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW keluar, diriwayatkan anak ini pun meninggal dunia. Maka kata Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Adalah beramal, Pak? Tidak ada. Tidak ada amalan sedikit pun yang dia miliki pada saat dia meninggal apa? Tauhid kepada Allah. Dia telah bertauhid kepada Allah. Dia belum sholat, dia belum puasa, belum sedekah, belum zakat, belum haji, tapi dia memiliki tauhid. Itulah kenapa tauhid itu adalah sebab utama seseorang masuk ke dalam surga. Meskipun kita bermaksiat yang luar biasa, selama kita bertauhid, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, ada peluang diampuni Allah. Tapi kalau kita beramal ibadah yang luar biasa banyak, berhaji ratusan kali, puasa bulan-bulan misalnya, tapi
Tapi sekali saja melakukan kesyirikan maka hangus amalan kita. Inilah pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sini para ulama mengatakan bolehnya menjenguk orang sakit yang kafir, tetangga kita, kerabat kita, atau juga misalnya teman kerja, akan tapi di situ ada maslahat. Ada maslahat. Ini yang dapat ulun sampaikan. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan masih dalam pembahasan ini, yaitu tentang hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan menjenguk orang sakit dan juga adab-adab yang berkaitan ketika menjenguk orang sakit. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya ulun minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.